Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar jangan lupa sholat duha, setelah itu sarapan, jangan lupa cuci tangan dan ambil alat tulisnya ya. Sudah? Nah, sekarang kita berdoa semoga pelajaran hari ini lancar. Amin. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Nah, kita kemarin belajar tentang apa saja? Kita kemarin sudah belajar tentang umbi-umbian, tentang apa saja? Tentang bunga di Indonesia ya, bunga bangsa. Ya, yang kemarin ada melati, Rafflesia arnoldii, sama yang satunya anggrek bulan. Sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Spora itu apa ya? Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Salah satu tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah jenis tanaman paku-pakuan. Jenis tanaman paku-pakuan sering ditanami orang sebagai tanaman hias, contohnya suplir. Pada bagian bawah daunnya terdapat titik-titik berwarna coklat yang disebut spora. Spora berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jika spora jatuh ke tanah akan tumbuh tumbuhan baru. Spora tidak dapat dilihat secara langsung. Supaya dapat melihat spora, kamu harus menggunakan mikroskop. Nah, ada yang tahu mikroskop itu yang seperti apa sih? Ya, nanti kalau sama sudah besar, sudah SMA, SMP, itu akan ada praktek melihat melihat zat kecil atau sel atau sesuatu menggunakan mikroskop. Jadi ada alat yang seperti kaca pembesar, tapi bukan kaca pembesar ya. Iya, spora dapat ditemukan pada tumbuhan berikut. Yang pertama, spora pada ganggang. Spora pada ganggang terdiri atas zoospora dan aplanospora. Zoospora memiliki bulu getar, dapat bergerak bebas dalam air untuk berpindah tempat, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Ini contohnya ya, gambar ganggang. Yang kedua, spora pada lumut. Spora pada lumut terbentuk dalam kotak spora atau sporangium. Ketika sporangium pecah, spora keluar, kemudian diterbangkan angin dan jatuh di tempat yang sesuai dan tumbuh menjadi protonema atau tumbuhan lumut muda. Jadi spora tadi itu ketika dia jadi ada spora ya, itu tumbuhnya di dalam kotak spora. Ketika kotak sporanya pecah, sporanya kan jatuh. Nah, kena angin jatuh di tempat yang sesuai lalu tumbuh menjadi tumbuhan lumut muda. Itu berarti caranya lumut berkembang biak. Siapa yang di rumahnya ada banyak lumut? Nah, itu ya, itu contoh spora. Yang ketiga yaitu spora pada tumbuhan paku. Spora pada tumbuhan paku dibentuk khusus pembentuk spora yang disebut sporofil. Spora terdapat pada kotak spora atau sporangium yang timbul di sorus. Sorus terdapat pada bagian bawah sporofil. Ketika sporangium pecah, spora kemudian diterbangkan angin dan jatuh di tempat yang sesuai dan tumbuh menjadi tumbuhan paku baru. Ini contohnya, ini tumbuhan paku ya. Lah ini loh kotak sporanya itu ini. Di dalam kotak kecil-kecil ini, kucil ini, ada apa namanya? Ini namanya sporangium, di dalamnya ada spora.
Nah, cara berkembang biaknya ketika ini pecah, sporanya akan terbang kemudian menjadi tumbuhan paku yang baru. Nah, ini loh. Ini daun. Nah, di dalamnya ada namanya sporangium. Lalu ketika pecah, dia akan terbang lalu tumbuh menjadi tumbuhan baru loh. Ini di tanah tumbuh, makin tumbuh. Nah, terus menjadi lebih besar, lalu sudah ada sporangiumnya, lalu gitu terus ya daur hidupnya. Ya, jadi tadi spora dapat ditemukan pada tumbuhan apa saja? Yang pertama ganggang, yang kedua apa? Iya, yang kedua lumut, yang ketiga tumbuhan paku. Spora tadi apa? Iya, spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nah, ada tugas. Ini, apa yang dimaksud dengan spora? Nah, tadi baru saja Bu Fia jelaskan. Terus bagaimana bentuk dan ukurannya dan lain sebagainya ya. Dikerjakan Romawi 1 dan Romawi 2 dikerjakan di LKS, atau kalau nggak cukup boleh di buku tulis halaman 87. Sudah ya, next ya. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu? Gambar apa ini? Ini ya gambar bersih-bersih ya. Ini masnya ngepel, yang ini mbaknya nyapu, ini menyiram, ini nyapu, lalu ini membuang sampah. Ini mereka pakai seragam, berarti mereka sedang berada di mana? Di sekolah. Nah, kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah adalah dengan merawat tanaman-tanaman dan menjaga kebersihan di sekitar lingkungan sekolah. Merawat tanaman dan memeliharanya merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Makin banyak pohon ditanam, makin baik udara di sekitar kita. Tanaman yang terawat dengan baik dan lingkungan bersih akan membuat udara lebih segar dan lingkungan menjadi lebih indah. Jika lingkungan kita terjaga baik, maka kehidupan kita pun akan baik. Menanam pohon di sekolah adalah salah satu cara menjaga lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan agar tetap baik merupakan pelaksanaan kewajiban kita sebagai siswa. Tuhan sangat senang pada orang yang cinta sesama dan cinta lingkungannya. Jadi kerjasama membersihkan lingkungan, merawat tanaman dan membersihkan kebersihan. Merawat tanaman itu apa? Seperti apa ya? Itu tadi seperti menyiram dan lain sebagainya ya. Nah, semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Kenapa kok bisa gitu? Karena tanaman itu menghasilkan oksigen. Kalau pagi hari, kalau kita di sekolah, tanaman itu menghasilkan oksigen yang kita hirup, seperti itu. Jadi membuat udara semakin bersih dan semakin baik. Nah, jika lingkungan kita terjaga baik, maka kehidupan kita pun akan baik. Ya, ketika lingkungannya bersih, maka kita belajarnya juga nyaman kan. Kalau seumpama kotor, kelasnya kotor, sambil mau belajar juga gak enak. Karena apa? Karena kotor semua ya. Nah, menjaga lingkungan agar tetap baik merupakan pelaksanaan kewajiban kita sebagai siswa. Jadi kewajiban kita nggak cuma belajar, tapi kita juga harus menjaga lingkungan, membantu orang tua dan lain sebagainya. Itu kewajiban kita. Nah, ini dibuka bukunya halaman dibuka bukunya halaman 88. Nah, sudah. Nah, ini mari kita bahas bersama ya. Ini enggak dibuat tugas. Ini dibahas bersama, sampean tulis. Nomor 1, siapa yang wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Siapa yang wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Siapa? Siswa, guru, petugas kebersihan? Siapa? UKS, kantin? Siapa?
Nah, betul sekali. Semua warga sekolah. Jadi semua yang ada di sekolah, dia wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Gak cuma siswa, gak cuma guru, ya. Tapi semua warga sekolah. Sudah ditulis? Ya, sekarang ditulis. Nomor 2, sebutkan kegiatan saat kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Apa saja kegiatannya? Ya, mulai dari menyapu, mencabut rumput, menyapu halaman, ya, menyiram, membuang sampah, menanam, dan lain sebagainya. Nah, mencabut rumput, menyapu halaman sekolah, menyirami tanaman, dan membuang sampah ke penampungan. Itu adalah kegiatan kerjasama ketika kita membersihkan lingkungan sekolah. Jadi kalau ada rumput di taman atau di mana ada rumput yang liar, ya dicabuti, ya. Lalu menyapu halaman, terus tanamannya disiram biar enggak layu. Kalau layu nanti mati, ya. Terus membuang sampah ke penampungan. Terus nomor 3, apa manfaat menanam pohon di sekolah? Apa manfaat menanam pohon di sekolah? Apa? Ayo. Tadi semakin banyak pohon, maka udara kita menjadi semakin bersih. Jadi manfaatnya apa? Udara menjadi sejuk dan suasana menjadi asri. Ya benar kan, kalau semakin ada pohon yang tinggi, maka samen kalau duduk di bawahnya semakin adem, semakin enak, dipandang juga bagus, udaranya menjadi lebih sejuk. Sekarang nomor 4, apa manfaat jika lingkungan bersih? Apa manfaatnya? Ayo, apa manfaatnya? Nah, belajar menjadi nyaman, jadi seneng. Kalau kelasnya bersih kan sampean belajarnya juga enak. Kalau kelasnya kotor, mau nulis lah mejanya kotor, nanti bajunya ikut kotor, gak enak ya. Terus setelah itu seumpama lantainya kotor, sampean mau kalau sepatunya dilepas terus lantainya kotor, nggak enak, kaos kakinya jadi kotor kan ya. Nah, ketika sekolah bersih maka belajarnya menjadi nyaman, enak. Lalu nomor 5, apa yang harus kamu lakukan supaya udara lebih segar dan lingkungan lebih indah? Apa yang harus dilakukan? Iya, merawat tanaman dan membersihkan lingkungan. Nah, sekarang ada tugas pembagian lagi ya. Dibuka halaman 89, dikerjakan Romawi 1 dan 2. Kerjakan di buku LKS atau di buku tulis saja wes. Karena ada cara progabitnya, biar mudah di buku tulis saja. Perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Manusia dapat melakukan perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuannya adalah untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Selain itu, dapat diperoleh tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung atau mengenten, dan setek dan merunduk. Ya, kita kemarin kan belajar tentang generatif. Kalau generatif itu generatif itu kemarin yang benang sari dan putik itu loh. Nah, itu kan namanya perkawinan dengan perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu generatif. Sekarang kita belajar tentang yang buatan, yang vegetatif buatan. Ada apa saja tadi? Pertama, mencangkok. Ini pasti sudah sering lihat ini kan. Ini loh contohnya, mencangkok. Tanaman dicangkok itu seperti ini. Mencangkok adalah memperbanyak tanaman dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkemping dua. Misalnya jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya.
Biasanya ini yang sering ditemui ini mangga ya. Nah, ini caranya itu gini. Ini batang kan. Nah, terus di apa ya? Dikupas lah. Istilahnya dikupas kulitnya. Nah, setelah kulitnya sudah lepas, tinggal batang bagian dalam lalu dikasih ini tanah dan lain sebagainya. Nanti dia ketika sudah tumbuh bisa dipindah ke tanah beneran ya. Ini namanya mencangkok. Yang kedua yaitu menempel atau okulasi. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tapi berbeda sifat, misalnya mangga mana lagi dengan mangga aromanis. Pada dasarnya, tujuan okulasi atau menempel sama dengan tujuan mengenten atau menyambung, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Kupas, dikasih tunas, mata tunas yang berbeda sifat, lalu ditali, nah nanti tumbuh seperti ini contohnya. Nah, ini maksudnya menggabungkan sifat, tujuannya kan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman. Jadi maksudnya contohnya seperti seumpama ini tanaman aslinya ini dia buahnya manis, tapi daunnya gampang rontok seumpama seperti itu. Nah, digabung dengan tanaman yang agak asam tapi daunnya kuat. Nah, setelah itu setelah digabungkan maka jadilah tanaman yang daunnya kuat, buahnya manis. Yang ketiga yaitu menyambung atau mengenten. Nah, menyambung atau mengenten adalah penggabungan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Ini pertama ini dibelah, sedangkan ini sudah seperti ini lalu dimasukkan terus ditali seperti ini jadinya ya. Nah, misalnya ada dua tanaman mangga, ini mangga dan mangga seumpama ya. Tanaman mangga yang pertama yang ini berakar kuat tetapi buahnya asam. Sedangkan tanaman mangga yang kedua berakar lemah tapi buahnya sangat manis. Guna memperoleh tanaman mangga yang berakar kuat dan berbuah manis, maka batang bawah dari tanaman mangga disambungkan dengan batang atas tanaman mangga. Nah, nanti jadinya dengan harapan jadinya akan menjadi pohon mangga yang berakar kuat dan berbuah manis. Yang keempat yaitu stek. Nah, menyetek adalah memperbanyak dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat distek antara lain ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Selain stek batang, dikenal pula stek daun dan stek pucuk. Tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan stek pucuk antara lain teh dan anak nakal atau teh-tehan. Sedangkan tumbuhan yang diperbanyak dengan stek daun antara lain begonia dan sansevieria. Nah, yang ini tuh banyak contohnya itu singkong itu loh. Singkong, tebu itu banyak. Iya, ketika pohonnya panjang, dia akan dipotong lalu sudah tinggal ditancapkan di tanah. Nah, disirami nanti dia akan tumbuh akarnya, tumbuh daun dan menjadi tumbuhan baru. Ini contohnya. Ini sudah jadi tumbuhan baru. Yang terakhir yaitu merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Setelah akarnya banyak, cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk akan dipotong. Tumbuhan yang biasa dikembangbiakkan antara lain alamanda, anyelir,
apel, selada air, anggur dan sebagainya. Ini contohnya merunduk. Nah, ini kan sebenarnya tumbuhnya kan ke atas ya. Nah, terus dibengkokkan serut. Nah, dibengkokkan sampai merunduk, lalu ditaruh di bawah di tanah. Nanti ini akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar dia akan menjadi tumbuhan baru. Nah, seperti ini. Nanti tinggal dipotong. Dipotong, nanti dia jadi tumbuhan baru. Ini contohnya ya. Nah, jadi tadi ada berapa contoh? 5. Ada 5 cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama mencangkok mana tadi? Ini mencangkok ya, diingat-ingat. Yang kedua apa? Okulasi atau menempel. Yang ketiga menyambung atau mengenten. Nah, yang keempat stek dan yang terakhir merunduk. Nah, melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan itu mempunyai keuntungan dan kelebihan. Nah, keuntungan perkembangan vegetatif yaitu sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Jika tumbuhan unggul, maka tumbuhan baru pun akan bersifat unggul. Nah, yang kedua yaitu cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan ditanam dengan bijinya. Nah, kerugian atau kekurangannya yaitu tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang. Iya. Perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru. Yang ketiga yaitu merusak tumbuhan induk. Nah, ada tugas di buka halaman 91. Dijawab Romawi 1 saja, nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di LKS boleh, di buku tulis juga boleh. Nah, sama ini 92. Yang poin B yang Romawi 2 saja, Romawi 1 enggak usah. Nah, ini tuliskan sikapmu terhadap peristiwa berikut ini. Ini gambar apa? Saat kamu sedang belajar, adik mengganggumu, sikapmu adalah apa? Marah-marah, atau membiarkannya, atau ikut bermain dengan adik, atau mengadukan ke ibu, atau atau menasehatinya. Ini adikmu merebut mainanmu. Apa yang sampean lakukan? Lalu teman-temanmu tiba-tiba sakit saat sedang bekerja sama membersihkan lingkungan desa. Hal yang harus kamu lakukan apa? Kalau teman tiba-tiba sakit. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang apa saja tadi? Tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada mencangkok, ada menempel, ada menyambung, stek, dan merunduk. Setelah itu apa tadi? Yang pertama spora. Contoh tanaman yang ada sporanya. Yang kita dapat menemukan spora di tanaman itu adalah 1 ganggang, 2 lumut, 3 tumbuhan paku. Spora tadi artinya apa? Sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Setelah itu kita juga belajar tentang kerjasama membersihkan lingkungan sekolah, ya, merawat sekolah. Nah, sudah. Jadi hari ini ada 4 tugas ya, dikerjakan. Nanti dikirim ke WA-nya Bu Fia ya. Sekian pelajaran hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Fia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.